Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Aufal Marom dengan nomor induk mahasiswa 2010105000350 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi 1 pada Air Minum PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Dan kepada yang terhormat dosen pembina yaitu Bapak Dede Hendra SEMM dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan selanjutnya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena yang pertama pentingnya kinerja karyawan, yang kedua motivasi kerja, dan yang ketiga disiplin kerja. Kenapa objek penelitian di PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati? Yaitu karena permasalahan yang saya teliti terdapat di PT ini. Selanjutnya, di bab pertama, pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam suatu organisasi, karena manusia merupakan penentu dan pergerakan bagi terciptanya tujuan organisasi. Selanjutnya, ada motivasi kerja, merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri suatu perusahaan ataupun organisasi. Disiplin kerja adalah bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati? Dan yang kedua, adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati? Dan yang ketiga, adakah pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti dan bagi Universitas Pamulang. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis terbagi menjadi dua pula. Yang pertama yaitu bagi perusahaan dan bagi mahasiswa. Selanjutnya lanjut ke bab 2, yaitu motivasi kerja. Menurut Hasibun menyatakan bahwa motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Indikator-indikator motivasi kerja terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada dampak motivasi kerja. Memiliki motivasi akan mendorong mereka aktif menyelesaikan berbagai tugas sesuai tanggung jawab yang diemban. Seorang karyawan yang termotivasi akan mempunyai kepuasan kerja dan performa tinggi, serta mempunyai keinginan kuat untuk berhasil.
Selanjutnya ada disiplin kerja. Menurut Robbins, disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang dilakukan secara sukarela dengan penuh kesadaran dan kesetiaan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip disiplin kerja, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemimpin mempunyai perilaku positif, dan yang kedua penelitian yang cermat, yang ketiga kesegeraan, yang keempat lindungi kerahasiaan atau privacy, yang kelima fokus pada masalah, yang keenam peraturan dijalankan secara konsisten, yang ketujuh fleksibel, yang kedelapan mengandung nasihat, yang kesembilan tindakan konstruktif, yang kesepuluh follow up atau evaluasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk disiplin kerja, terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama disiplin retributif atau retributif disiplin, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Yang kedua disiplin korektif atau korektif disiplin, yaitu berusaha membantu. Yang kedua disiplin korektif atau korektif disiplin, yaitu berusaha membantu karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. Yang ketiga, perspektif, hak individu atau individu right perspektif, yaitu berusaha melindungi hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner. Dan yang keempat, perspektif utilitarian atau utilitarian perspektif, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi tindakan melebihi dampak-dampak negatifnya. Selanjutnya, indikator disiplin kerja terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan dan kemampuan, yang kedua teladan pimpinan, yang ketiga balas jasa, keempat keadilan, kelima waskat, keenam sanksi hukuman, ketujuh ketegasan, dan kedelapan hubungan kemanusiaan. Faktor-faktor disiplin kerja terbagi menjadi 2, yaitu faktor kepribadian dan faktor lingkungan. Pendekatan-pendekatan dalam disiplin. Yang pertama ada pendekatan disiplin positif yang terbagi menjadi konseling, dokumentasi tertulis, peringatan terakhir, dan pemberhentian. Dan yang kedua ada pendekatan disiplin progresif. Selanjutnya kerangka berpikir. Menurut Sugiono, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya ada hipotesis. Menurut Ari Kunto, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Selanjutnya lanjut ke bab 3, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian itu sendiri, yaitu yang pertama tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian pada PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati yang berlokasi di Jalan Raya Pati sampai Juwana, kilometer 4 Pati. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai dari Januari sampai Mei 2023. Adapun penelitian dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selanjutnya yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian sesuai dengan judul penelitian, yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi 1 pada air minum PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Maka seluruh pegawai air minum PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati itu sejumlah 51 sampel. Dan selanjutnya sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya teknik pengumpulan data itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama angket atau kuesioner, selanjutnya wawancara dan dokumentasi. Dan saya pribadi target lulus
di Universitas Pamulang ini sendiri, yaitu pada semester 8 di tahun 2024. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.